warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semuanya ya. Gimana? Semuanya hadir pada hari ini? Atau ada yang tidak hadir? Semuanya lengkap ya, berarti ya. Semuanya sehat, semuanya sudah sarapan? Sudah. Nah, semoga karena kalian sudah sarapan juga ketika mengikuti pembelajaran hari ini juga semangat. Tidak ada yang ngantuk, tidak ada yang mungkin bahkan tidur di kelas. Jangan sampai ya tidur di kelas. Jadi kalian harus tetap semangat di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Kemudian pada kegiatan pagi hari ini Bapak akan memandu kalian di dalam menentukan keyakinan kelas. Ya, apa sih keyakinan kelas itu? Ada yang mau berbicara, berpendapat apa? Kira-kira keyakinan kelas itu apa? Sebelum Bapak lanjut ke materi berikutnya, keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas itu berarti apa? Nilai-nilai yang kita sepakati. Nah, ada nilai-nilai yang kita sepakati. Kalau nilai-nilai itu kita sepakati, berarti sebuah nilai itu pasti ada nilai tanggung jawabnya. Karena ada nilai tanggung jawabnya, berarti ada konsekuensinya. Kira-kira misalkan kita melanggar nanti mendapatkan sanksi apa, konsekuensinya apa, itu ada. Sehingga apa? Kita tidak berbicara tentang peraturan sekolah secara umum, akan tetapi apa? Kita hanya berbicara tentang kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu bukan berasal dari Bapak, ya, tapi kesepakatan kelas itu berasal dari kalian sendiri. Kalian yang menentukan, kalian pun yang akan menjalaninya. Menjalaninya sampai kapan? Ya, sampai kalian lulus dari sekolah ini. Kalian akan menjaga nilai-nilai itu, kemudian kalian akan terus melakukan itu karena apa? Itu kalian yang sendiri yang menentukan, kalian sendiri yang membuat, kalian sendiri yang menentukan sebab akibat dari sebuah perilaku kalian sendiri. Bisa dipahami? Nah, sebelum Bapak lanjutkan lagi, nilai-nilai ataupun keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Jadi nilai-nilai keyakinan kelas itu sebenarnya tidak langsung spesifik. Misalkan ya, menjaga kebersihan, menjaga sopan santun, kemudian berbicara yang sopan, berbicara dengan nada yang halus ataupun nada yang rendah. Itu bisa. Jangan sampai keyakinan kelas itu langsung spesifik. Tidak boleh membuang bungkus permen. Itu tidak boleh. Tapi apa? Hanya bersifat umum, menjaga kebersihan. Kemudian keyakinan kelas juga ini, tidak boleh ada kata-kata yang bersifat negatif ataupun ada kata tidak. Ya, jangan sampai ada kata tidak. Misalkan menjaga kebersihan itu akan lebih efektif daripada apa? Tidak menjaga kebersihan ataupun tidak membuang sampah. Jadi kalimat yang ada kata tidak, dan lain sebagainya itu dihilangkan di dalam membuat keyakinan kelas. Bisa dipahami? Bisa? Bisa. Sekarang Bapak akan memandu kalian di dalam pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama adalah menentukan kira-kira kelas impian kalian itu yang seperti apa. Nah, satu kelas ini, satu ruangan ini dengan jumlah siswa sebanyak ini, kalian itu mau yang seperti apa? Kelas impian kalian itu yang seperti apa? Apakah kelas yang kotor? Apakah kelas yang mungkin terlalu ramai, gaduh dan lain sebagainya? Itu bisa kalian isi. Ya, kelas impian. Nanti Bapak akan membagikan stiker. Kemudian kalian tulis menggunakan ballpoint kalian masing-masing. Kemudian setelah kalian tulis tentang kelas impian, kalian tempelkan di papan tulis sebelah sini. Jangan sampai ke sini ya. Di sini kita batasi saja sampai sini. Bisa dipahami? Bisa. Nanti kalian menentukan kelas impian kalian itu yang seperti apa. Coba bagikan untuk yang stick note-nya dulu. Satu orang hanya satu kelas impian ya.
Silakan yang sudah mendapat stick note bisa ditulis tentang kelas impian kalian. Silakan bisa dimulai. Tuliskan tentang kelas impian kalian. Kalian menginginkan kelas yang bagaimana? Apakah yang sepi, yang ramai, yang bersih, yang kotor, atau yang seperti apa, terserah. Di sini tidak ada ukuran baik, buruk, ataupun benar dan salah. Dan Bapak pun tidak akan memberikan hukuman apapun ketika kalian misalkan memang menentukan saya menginginkan kelas yang kotor misalkan. Tidak, itu terserah kalian, karena itu pendapat dari kalian. Tapi Bapak harapkan apa? Karena ini kelas impian, harapannya jangan sampai kelas impian itu kalian menginginkan yang hal-hal yang sifatnya negatif, kelas kotor, kemudian berbicara kotor, berbicara kasar, itu jangan sampai terjadi. Jadi harapannya yang kalimat-kalimat positif yang kalian munculkan. Silakan, yang sudah silakan ditempel di sini. Silakan ke depan, tempel kertas itu di sini, dan boleh nanti kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Silakan ditulis kemudian ditempel. Tidak perlu ditulis nama, ya, tidak perlu ditulis nama. Yang jelas hanya menuliskan tentang kelas impian kalian. Silakan. Ayo silakan ditempel ke depan. Ayo silakan. Ayo silakan. Ayo. Yang sudah selesai menulis ya. Ayo ikuti yang lain. Ayo ikuti yang lain. Ikuti yang lain. Kemudian nanti kembali ke tempat duduknya lagi. Ya. Tempel aja. Cara bergantian. Yang sudah boleh kembali ke tempat duduknya. Yang tidak boleh ke tempat, kembali ke tempat duduknya. Yang sudah boleh ke tempat duduknya. Yang sudah langsung kembali ke tempat duduknya. Ayo, yang sudah boleh kembali ke tempat duduknya. Pelan-pelan, biar yang lainnya jatuh. Tidak apa-apa, balik pun tidak apa. Kembali ke tempat. Yang sudah silakan kembali ke tempat masing-masing. Ya, yang sudah boleh kembali ke tempat masing-masing. Yang sudah boleh kembali ke tempat masing-masing. Yang sudah boleh kembali ke tempat masing-masing. Ada. Udah ya. Jadi ini adalah kelas impian kalian, kelas yang kalian harapkan ada di dalam kelas kalian. Kemudian Bapak bacakan ya sedikit
tentang kelas impian kalian. Ada kelas yang bersih, kemudian ada yang kelas disiplin, ada juga yang kelas yang tenang, kemudian ada lagi sekolah yang baik, ada juga kelas yang bersih. Ini tadi kelas yang disiplin, ada menjaga kebersihan, ada bersih, sehat, sepi, ada yang bersih, sunyi, ada juga yang siswanya disiplin, ada juga ini disiplin sama. Jadi rata-rata tentang disiplin, bersih, dan kelas yang sunyi ataupun tidak terjadi keramaian ya. Itu tentang kelas impian kalian. Tidak masalah. Itu kan kelas yang kalian harapkan. Jadi kelas yang kalian harapkan itu harus kalian wujudkan. Nah, caranya mewujudkannya bagaimana? Cara mewujudkannya adalah dengan kita menentukan bersama tentang keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas itu adalah keyakinan tentang nilai-nilai yang kita sepakati dan kita jalankan bersama untuk mewujudkan kelas impian. Nah, untuk mewujudkan tadi, yang pertama adalah kelas yang bersih, kemudian kelas yang disiplin, kemudian kelas yang tenang. Untuk mewujudkan tiga hal itu, ya, berarti bersih, tenang, dan disiplin. Untuk mewujudkan itu, kalian harus menentukan keyakinan kelas kalian masing-masing. Nah, kalian boleh nanti sama, Bapak bagikan juga stick note, nanti tempelkan di kertas yang putih. Kira-kira untuk mencapai kelas impian, kalian harus membuat kesepakatan kelas yang bagaimana? Bisa dipahami? Bisa. Kalau bisa dipahami, Bapak bagikan stick note. Nanti silakan kalian tulis keyakinan kelas yang ingin kalian buat itu yang seperti apa. Betul ya? Dari tiga hal tadi. Silakan yang sudah mendapatkan kertasnya, silakan ditulis. Silakan kalian tulis, kemudian kalian tempel di kertas yang warna putih. Silakan. Tentang keyakinan kelas yang ingin kalian buat. Jadi keyakinan kelas ini kalian sendiri yang menentukan, kalian sendiri yang membuat, dan kalian sendiri juga yang akan menjalankannya. Silakan ditulis. Tulis kemudian ditempelkan. Silakan. Sudah, kalau sudah langsung ditempel saja ke depan. Ditempel saja ke depan, silakan. Tentang keyakinan kelas yang kalian buat sendiri. Silakan ditempel ke depan di kertas yang warna putih. Silakan. Langsung saja ditempel di kertas yang warna putih. Ayo langsung ditempel. Di kertas yang warna putih, ya. Ditempel saja di kertas warna putih. Kalau sudah, boleh kembali ke tempat duduknya lagi.
Silakan ditempel kemudian kembali ke tempat masing-masing. Silakan ditempel kemudian kembali ke tempat masing-masing. Nah, coba karena yang terakhir dibacakan beberapa. Nah, beberapa dibacakan. Silakan. Menolong teman dan bekerja sama. Kemudian lagi menjaga kebersihan. Tidak ribut dan rajin belajar. Kemudian membersihkan lingkungan sekolah. Kemudian apalagi? Kelas yang rukun. Kemudian bekerja sama. Kemudian ada lagi? Apa lagi? Berarti rata-rata tentang kerapian, kebersihan, dan kerja sama. Itu adalah keyakinan kelas yang kalian buat sendiri ya, tentang kerapian, ya, kerapian, kemudian kebersihan dan kerja sama. Nah, sebelum kita akhiri untuk yang materi pada hari ini, untuk keyakinan kelas kalian, nanti kalian tulis di sini, ya. Salah satu nanti dari kalian akan menulis tentang keyakinan kelas di sini. Kemudian nanti kita tempel di kelas dan agar kalian bisa membaca setiap harinya. Kalian misalkan, oh iya ya, saya kemarin membuat harus menjaga kebersihan. Jangan sampai kelas ini kotor dan lain sebagainya. Bisa dipahami? Bisa. Coba salah satu perwakilan ke depan untuk menulis tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Silakan. Siapa? Silakan. Tidak apa-apa, ini saja. Boleh saja kesepakatan kelas. Bapak ambilkan spidol. Boleh saja. Atas kesepakatan kelas. 1, 2, 3. Kesepakatan kelas atau keyakinan kelas gitu saja. Keyakinan kelas. Satu, dua, tiga. Yang satu menjaga kebersihan tadi dari kesimpulan yang kalian sudah buat sendiri ya. Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Yang kedua, kelas menjaga kerapian. Menjaga kerapian. Kemudian yang ketiga nanti kerjasama, ya. Itu tentang keyakinan kelas yang kalian tentukan sendiri, bukan Bapak yang menentukan, tapi itu adalah hasil kesimpulan dari yang telah kalian buat. Yang ketiga adalah bekerja sama. Bekerja sama. Ya. Ya. Jadi ini tentang keyakinan kelas. Nanti dari 3 ini tentang keyakinan kelas, Bapak menginginkan karena ini adalah dari kalian sendiri, ya. Kalian nanti di bawahnya ini kan masih ada yang kosong. Kalian tanda tangani masing-masing. Bisa kan tanda tangan? Bisa. Paraf. Kalau tidak bisa tanda tangan, ya. Bisa? Bisa. Mulai dari sana 2 orang sini ke depan. Silakan.
Tanda tangan ini terserah, pakai ballpoint masing-masing. Tanda tangan saja, nggak apa-apa. Gantian belakangnya. Bawahnya tidak apa-apa. Ya, belakangnya lagi. Lagi selanjutnya belakangnya. Ada yang depan ya, dari depan nanti ke belakang. Belakangnya langsung mengikuti ke depan. Belakangnya lagi. Lanjut, boleh mengikuti yang belakangnya langsung biar tidak terlalu lama. Selanjutnya, ayo selanjutnya. Boleh mengikuti belakangnya. Silakan, semuanya harus tanda tangan. Yang sudah tanda tangan nanti langsung kembali ke tempat duduknya masing-masing. Berarti sudah ya. Demikian tadi untuk yang keyakinan kelas yang telah kita buat secara bersama-sama. Kalian juga sudah tanda tangan di bawahnya. Otomatis apa? Kalau kalian sudah tanda tangan di sini, berarti memang bersedia benar-benar menjalankan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Keyakinan kelas yang kita sepakati tadi apa? Coba dibaca. Yang nomor 1 apa? Menjaga kebersihan. Kemudian yang kedua? Menjaga kerapian. Menjaga kerapian. Dan yang ketiga? Bekerja sama. Itu tentang keyakinan kelas kalian. Nanti dari hasil kertas ini kalian tempel di mungkin dinding sebelah sini ya, di sini. Sehingga apa? Nanti setiap kalian masuk kelas dan selanjutnya itu kalian bisa paham, tidak lupa. Apa sih keyakinan kelas yang pernah saya buat? Apakah misalkan menjaga kebersihan atau mungkin malah justru membuat kegaduhan dan lain sebagainya, itu bisa kalian ketahui. Jadi kalian merasa diingatkan terus dari hasil kesepakatan kelas ini. Misalkan kalian melanggar, itu kalian akan kembali ingat apa sih tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, bagaimana kita mewujudkannya. Karena kalian juga sudah tanda tangan tadi.
sebentar, Bapak tempel ya dulu tentang keyakinan kelasnya. Oke, sudah Bapak tempel tentang keyakinan kelas. Demikian tadi untuk tentang Bapak pandu tentang membuat keyakinan kelas. Mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan tentang keyakinan kelas. Ya, jadi keyakinan kelas Bapak ulangi sekali lagi. Keyakinan kelas itu kalian buat sendiri, kemudian kalian sudah tanpa ada pengaruh siapapun, kalian yang menentukan. Jadi kalian harus berani untuk mengambil resiko menjalani dari keyakinan kelas yang ada. Nah, mungkin cukup sampai sekian ya materi Bapak pada hari ini. Sebelum Bapak akhiri, mungkin ada yang mimpin berdoa, silakan. Demikian tadi kita sudah selesai berdoa. Nanti kalian boleh istirahat ya, istirahat. Kemudian nanti bisa melanjutkan materi atau pelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera, nama saya Ima, kelas 7. Setelah dipandu oleh Pak Mustafa, saya merasa senang sekali dalam menyusun keyakinan kelas. Pendapat saya lebih dihargai dan dapat menjadikan saya lebih mandiri dan bertanggung jawab. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua, nama saya Christian Lopez, kelas 7 SMP. Setelah dipandu oleh Pak Mustafa, saya merasa sangat senang sekali dalam menyusun keyakinan kelas. Keyakinan itu menjadikan saya lebih menjaga kebersihan kelas dan kedisiplinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kusnadin. Saya rekan guru dari Pak Mustafa. Menurut saya, disiplin positif yang diterapkan Pak Mustafa membawa dampak positif bagi siswa. Siswa menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab. Saya juga merasa senang dan bangga atas perubahan yang diinisiasi Pak Mustafa di sekolah. Terima kasih Pak Mustafa dan sukses selalu. Selamat pagi Siren. Apa kabarnya? Baik. Sudah sarapan tadi? Sudah. Alhamdulillah kalau keadaan sehat. Tadi juga sudah sarapan. Tadi habis pelajarannya siapa? Apel bahasa Indonesia ya. Kira-kira tahu nggak Siren tujuan Bapak panggil ke sini? Tahu ya. Jadi tadi itu Bapak mendapatkan informasi dari Pak Bapak yang mengaku mapel bahasa Indonesia bahwa Siren ini tadi menyontek kelas, menyontek hasil ulangan pemain. Apakah benar seperti itu? Tapi di sini Bapak tidak mencari siapa yang salah. Jadi kesalahan itu wajar. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Bahkan mungkin Bapak dulu juga pernah melakukan kesalahan yang sama ketika masih sekolah dan lain sebagainya. Apakah kamu sudah tenang? Sudah. Nah, kalau kamu sudah tenang, boleh Bapak bertanya. Kira-kira apa sih alasan kamu menyontek tadi apa? Tidak bisa mengerjakan tugas ulangan. Tidak bisa mengerjakan tugas ulangannya itu karena apa? Nah, itu yang harus diperbaiki. Jadi kamu main game sampai larut malam, kemudian langsung tidur, lupa belajar, padahal hari ini ada ulangan. Kamu masih ingat ya kesepakatan kelas kita? Apa itu kesepakatan kelas kita?
bertanggung jawab dan jujur. Nah, kalau kamu masih ingat kesepakatan kelas kita tanggung jawab dan jujur, kedepannya nanti kamu ingin menjadi pribadi yang seperti apa? Baik, terima kasih atas komitmennya. Berarti kan ada perubahan yang tadinya menjutek jadi untuk tidak mencapai ke depan. Nah, kira-kira perubahan ini akan kamu lakukan mulai kapan? Hari ini. Kamu sudah berkomitmen, berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kira-kira ada yang ingin kamu tanyakan lagi? Tidak ada. Kalau memang tidak ada yang ingin kamu tanyakan lagi, tidak ada yang kamu ingin sampaikan lagi, Bapak cukupkan diskusi pada hari ini ya. Dan nanti kamu boleh masuk ke kelas kembali. Terima kasih. Silakan. Silakan. Ya Pak Rul, gimana kabarnya hari ini? Apakah sehat? Alhamdulillah Sudah sarapan tadi? Sudah? Alhamdulillah Ya. sehat juga. Ya. Karena kamu sudah sarapan, kira-kira kamu ini enggak? Kira-kira Bapak panggil ke sini tujuannya apa? Tahu enggak? Ya tahu Pak. Iya, tahu. Karena kamu tahu tujuan Bapak panggil ke sini. Tadi Bapak mendapatkan informasi dari guru tiket. Kamu tadi pagi berangkatnya telat ya? Berangkat jam berapa tadi ke sekolah? Jam 8. Jam 8. Harusnya jam? Padahal masuknya jam 7. Masuknya 7.30. Kalau Bapak boleh tahu, kira-kira alasan terlambatnya itu kenapa? Tadi malam saya datang tamat Pak dan Nonton band, kemudian sampai begadang larut malam sehingga bangunnya kesiangan dan telat berangkat ke sekolah ya berarti ya. Nah, kemudian apakah kamu masih ingat kesepakatan kelas yang pernah kita buat? ya masih Pak. Apa itu? Kami disiplin. Harus disiplin. Nah, ketika kamu masih sudah menyadari kesepakatan kelas kita, kedepannya kamu ingin seperti apa? Saya akan berjanji menjadi pribadi yang disiplin. Saya akan sekolah tepat waktu dan tidak begadang malam lagi Pak. Ya, alhamdulillah kalau kamu masih ingat kesepakatan kelas kita sudah ada komitmen dari kamu untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi? Ya, Pak. Tidak ada. Kalau misalkan tidak ada, Bapak berikan di sini. Kedengaran nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Serentia dari kelas 9. Setelah berdiskusi dengan Pak Mustafa, saya merasa senang dan menemukan solusi dari permasalahan saya hadapi. Saya lebih memahami pentingnya nilai tanggung jawab dan kejujuran. Saya akan memperbaiki kesalahan yang saya perbuat dan berjanji untuk lebih baik ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferul Gevaldi, kelas 9. Setelah berdiskusi dengan Pak Mustafa, saya merasa senang dan menemukan solusi permasalahan yang saya hadapi. Saya lebih memahami pentingnya nilai kedisiplinan dan saya akan lebih baik ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam Oke, di sore Selamat siang. ini ada beberapa rekan guru kita yang akan membagi praktik baiknya yang telah mereka lakukan mengenai di sekolah mereka masing-masing ya. Suaranya Tapi sebelumnya saya ingin perkenalkan diri dulu. Saya Emma Sri Handayanti sebagai sedangkan pemateri kita adalah orang pertama Bapak Muhammad Mustafa dan Bapak Hendra. Oke, untuk pertama ini saya akan berikan kepada Bapak Mustafa untuk menyampaikan praktik baik beliau. Kepada
Pak Muhammad Mustafa. Terima kasih atas kesempatannya Bu Emang. Sebentar, minta waktunya akan saya screen dulu. Sudah kelihatan semuanya? Sudah, Pak. Halo, Bapak Ibu, sudah kelihatan semuanya ya? Sudah, Pak. Sudah. Ya, terima kasih sebelumnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di dalam webinar Budaya Positif. Untuk yang webinar ini bertujuan untuk pengimbasan di dalam melakukan aksi nyata modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Sehingga webinar ini pun tentang budaya positif. Nah, dari budaya positif ini banyak hal yang perlu kita gali. Langsung masuk saja ya Bapak Ibu sekalian. Untuk yang pendahuluan, dalam upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang positif dan inklusi, materi budaya positif menyajikan sejumlah konsep kunci yang menjadi landasan penting. Konsep-konsep ini meliputi perubahan paradigma belajar. Jadi, kalau dulu paradigmanya belajar seperti apa, kemudian setelah kita mempelajari budaya positifnya itu menjadi seperti apa, itu ada. Nanti kita akan dibahas di belakang. Kemudian tentang disiplin positif, motivasi perilaku manusia, dan seterusnya sampai dengan segitiga restitusi. Ini hanya untuk yang pendahuluan. Kita mulai pada materi yang pertama, yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar merupakan konsep yang mendasar dalam menciptakan budaya positif. Budaya positif itu tidak akan mungkin terjalin ataupun tidak akan mungkin tercipta apabila paradigma belajarnya tidak ada perubahan dari zaman dulu sampai sekarang. Nah, kemudian perubahan paradigma belajarnya itu yang seperti apa? Nah, itu ada pada poin nomor 2. Pendekatan ini menempatkan siswa sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran. Nah, boleh dikatakan kalau dulu itu kan pembelajaran berpusat pada guru. Nah, untuk yang sekarang itu pembelajarannya berpusat pada siswa ataupun student center. Kemudian yang ketiga, dalam budaya positif, merubah paradigma belajar, menciptakan lingkungan di mana siswa merasa terlibat, didengar, dan didorong dalam mengambil inisiatif dalam pembelajaran. Ini lebih cenderung ke hubungannya dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan itu lebih cenderung arahnya adalah menuntun. Yang namanya menuntun, kita tidak harus memaksakan peserta didik itu harus memahami, harus mencapai pembelajaran sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kan tetapi pembelajaran itu harus sesuai dengan apa yang diinginkan murid. Jadi murid itu harus yang pertama adalah menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, sehingga di dalam pembelajarannya dia pun akan bisa menjalaninya dengan senang. Kemudian poin selanjutnya adalah untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Tadi, seperti yang saya sampaikan tadi, sebelum kita menciptakan budaya positif, itu kita harus memastikan dulu bahwa lingkungan sekolah itu aman dan nyaman. Sehingga murid-murid itu mampu untuk berpikir dan bertindak tanpa adanya tekanan, baik tekanan dari guru ataupun lingkungan sekitar. Kemudian yang selanjutnya adalah paradigma baru dalam pendidikan bertujuan untuk menghadapi tantangan abad ke-21. Itu juga sama, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kalau misalkan kodrat zamannya sekarang anak-anak sudah bermain gadget dan lain sebagainya, maka metode pembelajaran kita juga harus mengakomodir itu semuanya. Melalui Melalui kolaborasi, kemudian komunikasi dan pemecahan masalah dan literasi digital. Itu untuk perubahan paradigma belajar.
Kemudian masuk yang kedua adalah tentang disiplin positif. Penjelasannya adalah disiplin positif adalah pendekatan yang memfokuskan pada pertumbuhan dan pembelajaran siswa melalui penguatan positif, pengajaran keterampilan sosial, dan membangun hubungan yang saling menguntungkan antara guru dan siswa. Jadi di sini disiplin positif itu tidak hanya siswa itu diajarkan hanya materi-materi pelajaran saja, matematika, bahasa Indonesia, dan mata pelajaran yang lain. Akan tetapi apa? Disiplin positif ini lebih cenderung ke keterampilan-keterampilan sosial yang ada, menyesuaikan dengan lingkungan ataupun keadaan sosial masyarakat yang ada. Misalkan lingkungan masyarakatnya sebagian besar adalah pertanian, lingkungan pertanian, maka contoh-contoh konkretnya itu harus disesuaikan dengan lingkungan pertanian. Tidak akan mungkin misalkan kita di hulu, saya misalkan di SMP Negeri Pasokan yang mungkin jauh dari perkotaan dan lain sebagainya, kemudian kita membuat ilustrasi ataupun contoh dari sebuah permasalahan dalam pembelajaran itu tentang kereta apian. Jadi mereka kan belum ada gambaran, kita sesuaikan transportasi mereka menggunakan apa misalkan. Kalau transportasi misalkan menggunakan perahu, ya kita buat contoh-contoh yang relevan dengan kehidupan masyarakat yang ada. Kemudian yang kedua, dalam budaya positif, disiplin positif menciptakan lingkungan yang aman, mendukung dan mempromosikan keterlibatan siswa. Nah, di sini memang dituntut adanya keterlibatan siswa. Jadi guru hanya sifatnya menuntun kodrat dari sang anak tersebut. Akan tetapi pada akhirnya sang anak itulah yang menentukan bahwa menantinya mau seperti apa, mau menjadi apa, itu anaknya yang memiliki posisi yang tinggi. Kemudian pemahaman akan makna disiplin positif membawa perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Nah, teori kontrol ini akan kita pelajari nanti ada di materi yang belakang. Kemudian selanjutnya ini ada perubahannya dari yang stimulus respon menjadi teori kontrol. Jadi itu bisa dibaca. Kalau untuk yang materi-materi ini, perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol itu bisa dibaca. Salah satunya saya bacakan satu saja, realitas ataupun kebutuhan kita sama. Sedangkan kalau teori kontrol itu realitas kebutuhan kita berbeda. Kalau stimulus respon itu berasal misalkan pembelajaran itu hanya berpusat pada guru. Berarti apa? Menganggap semua kebutuhan siswa itu sama. Padahal apa? Kalau kita sesuaikan dengan teori kontrol, kita itu harus menganggap bahwa kebutuhan setiap siswa kita itu berbeda. Ada yang mungkin lebih senang kepada mata pelajaran seni, ada yang mungkin lebih cenderung suka kepada mata pelajaran matematika dan lain sebagainya. Nah, kita tuntun, kita arahkan sesuai dengan bakat dan minat mereka. Dan untuk yang selanjutnya adalah teori kontrol yang dikembangkan oleh Dr. William Glasser adalah teori psikologi yang mengajarkan bahwa individu memiliki kemampuan untuk mengendalikan dan merancang kehidupan mereka sendiri sesuai kepuasan dan kebahagiaan. Jadi kemampuan untuk mengendalikan itu sebenarnya hanya berasal dalam diri siswa itu sendiri, dari internal di dalam diri siswa itu sendiri, tanpa adanya paksaan, tanpa adanya sebuah tuntutan dari seorang guru, akan tetapi yang harus menentukan adalah diri sendiri. Teori ini berfokus pada ide bahwa kita memiliki kontrol penuh atas tindakan dan perilaku kita. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa yang berhak untuk menentukan diri kita ya diri kita sendiri. Kita itu harus merdeka tanpa adanya paksaan ataupun tuntutan dari orang lain, ataupun kita harus memenuhi tuntunan kita, ekspektasi orang lain dengan ekspektasi kita sendiri itu kan berbeda. Jadi yang berhak untuk menentukan diri kita mau kemana, kita mau menjadi apa, itu yang berhak adalah diri kita. Kemudian yang ini Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dinamakan choice teori, pilihan ya. Teori pilihan meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Kalau dulu kan persepsinya satu guru itu harus mengontrol semua murid. Tapi sekarang enggak. Yang hanya berhak mengontrol seorang murid itu adalah diri murid itu sendiri.
muridnya mau apa, mau pembelajaran yang seperti apa, kita itu harus paham. Kemudian yang kedua adalah semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kalau pada zaman dulu kita memberikan motivasi ke anak, kita memberikan penghargaan ke anak, itu mungkin secara tidak langsung bermanfaat, tapi hanya jangka pendek. Secara keseluruhan, ketika kita harus memahami motivasi internal dari peserta didik itu, maka kita akan membuat anak itu memiliki motivasi internal untuk berbuat sesuatu, tidak hanya mengandalkan dari eksternalnya ataupun penguatan dari guru dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kalau zaman dulu kan seperti itu. Kalau tujuannya tidak karena mendapat penghargaan, seseorang itu melakukan sesuatu ataupun siswa melakukan sesuatu hanya untuk menghindari hukuman. Kalau dulu orang dikritik, anggapannya setelah dikritik itu akan membangun. Tapi tidak, justru kritikan itu terkadang itu adalah mematikan karakter dari peserta didik itu sendiri. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini juga salah. Baik orang dewasa maupun anak-anak maupun remaja itu sebenarnya tidak memiliki hak untuk memaksakan orang lain. Karena yang memiliki kontrol adalah diri sendiri. Itu tadi. Kemudian masuk pada materi berikutnya tentang motivasi perilaku manusia. Menurut Diane Gosen ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan, yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini kan ada 3. Untuk pada nomor 1 dan nomor 2 itu merupakan motivasi eksternal ataupun berasal dari luar diri peserta didik itu sendiri. Sedangkan untuk yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya itu merupakan motivasi internal dari dalam diri siswa itu sendiri. Kemudian di sini ada beberapa kasus. Coba Bapak Ibu sekalian amati tentang kasus yang ada. Amati tentang kasus yang ada, yaitu saya bacakan ya. IPA kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya ataupun Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Kelas mulai gaduh dan anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, ada 2 pertanyaan. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Kemudian yang kedua, menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah hukuman atau konsekuensi? Coba Bapak Ibu, mungkin ada yang bisa menjawab dari 2 pertanyaan ini. Kita sharing ya. Sharing saja jawaban dari ini. Tidak, Pak. Tidak setuju, Pak. Silakan mungkin ada yang mau sharing dari kasus ini. Kira-kira setuju enggak dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Kemudian alasannya apa? Tidak setuju, Pak. Tidak setuju. Tidak setujunya kenapa, Pak? Ya, karena yang dilakukan Pak Seno itu dapat menjatuhkan mental anak, Pak. Karena dia tidak mendidik, Pak, lebih kepada menghukum ya, Pak. Kemudian ditambah lagi teman-temannya itu mengolok-olok, mencemooh si Pak itu, jadinya makin down mentalnya, Pak. Bukannya dia berubah, tetapi makin kurang itu kesadarannya, Pak. Makin tidak berani dia, Pak. Ya. Jadi termasuk pembulian ini, Pak ya. Iya, pembulian ya.
pembulian mungkin lebih cenderung memang pembulian karena dia sudah terkena duduk karena masalahnya tadi, kemudian justru malah disuruh ke depan kelas. Kemudian menurut Pak Sabtar, tindakan Pak Seno terhadap IPA itu hukuman atau konsekuensi? Menurut saya itu sebuah hukuman, Pak, bukan konsekuensi. Penjelasannya, Pak, silakan. Penjelasannya, karena itu tadi, Pak, langsung menjatuhkan mental. Kalau konsekuensi itu kan dia lebih kepada arah mendidik, Pak, dia menyadarkan, kemudian dengan cara yang penguatan positif. Kalau ini tidak, Pak, dia langsung mentah-mentah dia memarahi si Siva itu, kemudian di depan teman-temannya juga, Pak. Ya, terima kasih Pak Sabtar atas jawabannya. Jadi dari kasus di atas itu merupakan sebuah hukuman. Kenapa disebut sebagai sebuah hukuman? Karena dari kesalahannya dengan akibat yang ditimbulkan itu tidak sesuai. Jadi tidak sesuai. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk perbedaan hukuman dan konsekuensi dan restitusi itu nanti ada di sini, Bapak Ibu sekalian. Ini ada perbedaannya tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini nanti mungkin bisa dibaca sendiri perbedaannya. Sampai bawah ini banyak juga. Negatif, netral, dan positif. Jadi untuk membedakan antara hukuman, konsekuensi, dengan restitusi itu bisa dibedakan di sini. Ada perbedaannya. Nah, kita lanjutkan untuk yang materi yang selanjutnya. Sekarang berlatih membedakan antara hukuman atau sanksi atau konsekuensi. Ya. Untuk yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat tentang saya tidak akan terlambat lagi dikarenakan terlambat ke sekolah. Itu kira-kira sanksi atau hukuman? Mungkin ada yang menjawab? Sanksi atau hukuman? Sanksi, Pak. Sanksi. Kita lihat ya jawabannya ya. Ya. Kalau mencatat 100 kali di dalam buku tentang saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat itu sanksi, karena tidak ada hubungannya. Tidak menjamin juga ketika dia menulis itu akan terjadi ini juga. Karena dia terlambat, menulisnya kan memang dia tidak akan terlambat lagi, tapi sama-sama tidak akan menjamin bahwa si anak ini akan tidak terlambat lagi di kemudian hari. Kemudian pertanyaan kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini sanksi atau hukuman? Silakan, ada yang mau berpendapat? Sanksi atau hukuman? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Pak, sanksi atau hukuman? Ayo silakan. Hukuman, Pak. Yang lain? Hukuman. Kita lihat jawabannya ya. Hukuman. Nah, Pak Sabtar. Jadi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Ini hukuman fisik, lebih cenderung ke hukuman fisik. Dan pertanyaan yang ketiga, bersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ini sanksi atau hukuman? Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Sanksi atau Sanksi, Pak. sanksi, kita lihat. Nah, sanksi. Karena ini sesuai dengan ini ya, kesalahannya apa ya. Kemudian selanjutnya murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Sanksi atau hukuman? Hukuman, Pak. Hukuman, Pak. Hukuman. Kita lihat. Hukuman. Kemudian yang selanjutnya lagi menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Sanksi atau hukuman? Sanksi, Pak. Sanksi, Pak. Kita lihat. Sanksi.
Kemudian selanjutnya, berjemur di lapangan pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman saat pelajaran. Sanksi atau hukuman? Hukuman. Hukuman, kita lihat. Nah, hukuman. Kemudian selanjutnya, murid diminta bertelanjang kaki ataupun tidak memakai kaos kaki atau sepatu karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Sanksi atau hukuman? Apa? Tidak memakai sepatu ya, berarti ini murid sepanjang hari tidak memakai sepatu karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Sanksi atau Sanksi, Pak. sanksi? Kita lihat. Itu hukuman. Karena apa? Murid diminta bertelanjang kaki itu kan sebenarnya ketika kita harus menggunakan sebuah ini tidak memakai warna hitam, itu kan berarti ada peraturan sekolahnya. Tidak mungkin peraturan sekolahnya orang yang tidak memiliki sepatu kemudian harus tidak bersepatu. Justru itu akan menjatuhkan mental dari sang anak tersebut. Kemudian selanjutnya berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ini kayaknya udah cukup jelas ya. Tapi apa kira-kira jawabannya? Sanksi atau konsekuensi? Hukuman, Pak. Ya. Oke, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini apa? Masuk pada Sanksi, Pak. sanksi. Ya, sanksi. Kemudian kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Sanksi atau hukuman? Kehilangan 10 Sanksi, menit Pak. jam istirahat. Sanksi, kita lihat. Sanksi. Selanjutnya, duduk di bangku pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru tiket karena menciderai teman saat bermain di lapangan. Sanksi atau hukuman? Hukuman, Pak. Hukuman, Pak Imam ya. Coba kita lihat. Itu sanksi, Pak Imam. Karena dia menciderai teman saat bermain, sama-sama pada waktu istirahat. Kemudian yang selanjutnya adalah terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Sanksi atau hukuman? Apa kira-kira sanksi atau hukuman? Bapak Ibu. Apa? Pak Imam mungkin? Sanksi atau hukuman? Atau Pak Sabter atau mungkin Ibu yang lain? Sanksi, Pak. Kalian sanksi atau hukuman? Sanksi. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Sanksi Pak. atau hukuman? Hukuman. Ya, benar? Itu sanksi. Karena kenapa sanksi? Walaupun itu bersifat fisik, ini kan pelajaran PJOK. Memang lebih cenderungnya ke olahraga. Sanksinya sanksi yang sifatnya olahraga ya. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawan. Nah, ini sanksi atau hukuman? Sanksi atau hukuman? Sanksi. Hukuman. Hukuman. Jadi ada hubungan. Hukuman. Sudah, itu untuk yang latihan membedakan antara sanksi dengan hukuman tadi ya. Kemudian tentang kebutuhan dasar manusia. Sebelum kita membahas tentang kebutuhan dasar manusia, ada pertanyaan pokoknya yaitu Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati sedang bingung mengajarkan satu murid di kelasnya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang karena makan siang mereka dengan paksaan. Jika Anda menghadapi situasi
tersebut seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ada yang mau berpendapat kira-kira apa? Alasan Doni itu apa? Kebutuhan dasar manusianya apa? Dia jadi kasusnya dia itu sering meminta bekal makan siang dari kawan-kawannya. Nah, kira-kira apa alasannya? Oke, mau berpendapat? Belum ya? Ya, saya masuk pada kebutuhan dasar dulu biar ada gambaran. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam choice theory ataupun teori pilihan, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang ataupun rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Sebenarnya Bapak Ibu, dari kisah ataupun kasus berbagai pertanyaan pemantik ini bisa kita masukkan semua di dalam 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, apa nyambungnya dengan pertanyaan pemantik tadi? Bisa jadi si Doni ini meminta makanan dari kawannya itu hanya kebutuhan ini, kebutuhan bertahan hidup. Dia akan ikut sarapan, sebagainya. Jadi itu bisa menjadi alasan kebutuhan bertahan hidup. Kemudian apakah karena kasih sayang atau rasa diterima bisa juga masuk? Bisa Bapak Ibu. Jadi dia melakukan itu hanya untuk mencari perhatian dari gurunya, dari teman-temannya kan karena takut. Kemudian dia kan cari-cari perhatian agar mungkin dipanggil gurunya dan lain sebagainya. Kemudian kebutuhan akan kebebasan bisa masuk dari kasus kebutuhan dasar manusia ini. Maksudnya bagaimana? Untuk yang kebebasan itu dia merasa bahwa dia itu bebas mau makan, misalkan dia lebih cenderung terbiasa makan sarapan dengan lauk pauknya tempe, kemudian kawannya ada yang lauknya ayam, kemudian daging. Itu dia harus merasa bebas, terserah saya mau makan apa dan kepemilikannya siapa. Kemudian kesenangan ini lebih cenderung karena dia misalkan ya ingin iseng dengan kawan-kawannya, karena dengan iseng itu dia merasa senang ataupun fun. Kemudian dengan penguasaan ataupun power, dia menganggap bahwa murid-murid yang lain ataupun kawan-kawan yang lain itu powernya di bawah dia, sehingga dia merasa bahwa ketika saya mengambil makanan itu, dia merasa bahwa kawan-kawan yang lain itu di bawah penguasaan dia. Kemudian ketika seorang melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Itu tadi ya Bapak Ibu. Jadi 5 kebutuhan dasar kita harus melihat segala sesuatu. Misalkan kita bagian besar ini kan Bapak Ibu guru, kepala sekolah juga. Ketika kita melihat siswa itu bermasalah, kita itu harus melihatnya dari kacamata ini, teori kebutuhan ini ataupun choice theory ini. Jadi setiap anak yang melakukan mungkin kesalahan dan lain sebagainya itu ada kegagalan di dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, sehingga mereka memiliki kemauan untuk melakukan ataupun bertindak sesuatu tersebut. Kemudian berkenaan tentang posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi itu ada 5 macam. Yang pertama adalah penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, manajer, teman, dan pemantau, serta manajer itu tadi ya. Yang paling utama dari kelima posisi kontrol ini, yang paling utama adalah posisi manajer. Jadi manajer itu kan murid itu di dalam bertindak itu akan dikembalikan kepada murid itu sendiri melalui melalui segitiga restitusi yang akan kita bahas nanti di belakang. Jadi nilai-nilai yang diyakini itu nanti dikembalikan dan memberikan pilihan kepada anak untuk melakukan perbaikan sikapnya untuk kedepannya. Akan tetapi untuk yang mulai dari penghukum, pembuat rasa bersalah, itu biasanya ada hukuman baik
fisik maupun verbal, kemudian pembuat rasa bersalah, misalkan kamu itu kok menjengkelkan sudah berkali-kali, jadi anak itu malah merasa down ataupun merasa tertekan karena dianggap membuat rasa bersalah. Jadi kemudian yang teman, memposisikan teman ini juga lebih sifatnya adalah persuasif. Tapi persuasif tidak selamanya menimbulkan efek positif juga. Terkadang untuk efek persuasif ini justru malah dimanfaatkan oleh anak yang lain. Karena menganggap gurunya seperti kawannya, maka mungkin sopan santunnya kurang dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah pemantau. Pemantau itu hanya berdasarkan peraturan ataupun tata tertib sekolah saja. Misalkan ada anak melanggar peraturan, itu langsung dibacakan. Peraturan sekian, biasanya itu sekolah-sekolah yang menerapkan ini adalah sekolah-sekolah yang biasanya ada poinnya. Misalkan kamu melakukan kesalahan seperti ini, itu poinnya sekian, dan lain sebagainya. Ada hukumannya. Kemudian selanjutnya adalah tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas dan bersedia meninjau ulang keyakinan kelas di lain waktu. Jadi secara keseluruhan keyakinan kelas itu harus menggunakan kalimat-kalimat positif. Misalkan ada yang memberikan usulan bahwa keyakinan kelas itu tidak boleh membuang sampah. Maka di dalam keyakinan kelas itu harus dibuat dengan kalimat-kalimat positif. Misalnya harus menjaga kebersihan. Jadi jangan terlalu banyak kata tidak seperti itu. Walaupun maknanya ya memiliki makna yang sama. Kemudian misalkan tidak boleh datang terlambat. Nanti kita ubah kalimatnya, datang tepat waktu dan lain sebagainya. Kemudian keyakinan kelas ini harus disepakati bersama, baik antara guru dengan siswa. Jadi dimulai dari gurunya menjelaskan tujuan dari pembuatan keyakinan kelas itu apa dan lain sebagainya. Kemudian nanti siswa suruh menuliskan tentang harapan kelasnya itu ataupun kelas impiannya itu seperti apa. Nah, setelah memiliki kelas impian, untuk mewujudkan kelas impian inilah yang dijadikan sebagai keyakinan kelas. Untuk mewujudkannya itu bagaimana? Misalkan menjaga kebersihan, datang tepat waktu, kemudian mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan lain sebagainya. Kemudian keyakinan kelas ini tidak boleh terlalu banyak, antara 3 sampai 9 saja. Karena kan ketika itu tidak terlalu banyak, maka anak-anak pun dapat menjalankan itu semua dengan baik dan benar. Untuk apa kita terlalu banyak membuat keyakinan kelas yang pada akhirnya akan justru dimanfaatkan ataupun dilanggar oleh dari anak-anak tersebut. Kemudian selanjutnya adalah tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang namanya segitiga berarti itu kan ada 3 macam langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Itu tentang segitiga restitusi. Jadi untuk menstabilkan identitas, ketika ada siswa yang bermasalah, kita itu jangan langsung membahas masalahnya. Karena terkadang anak-anak yang misalkan merasa ketakutan, sudah menangis dan lain sebagainya, itu hanya butuh ditenangkan dulu. Jangan sampai kita langsung to the point, langsung ke permasalahannya. Kemudian ketika sudah tenang, sudah mulai tenang, kita mulai pada validasi tindakan yang salah. Kira-kira alasan seseorang itu ataupun alasan siswa melakukan kesalahan itu apa dan lain sebagainya. Kita dengarkan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Kemudian kita ingatkan kembali apakah pernah membuat keyakinan kelas, kemudian keyakinan kelasnya seperti apa,
kemudian si anak nanti maunya seperti apa ke depannya, kapan mulai perbaikannya, itu pada bagian menanyakan keyakinan kelas. Jadi secara garis besar menggambarkan tentang segitiga restitusi ini seperti pada gambar ini ya. Itu juga ada 3 sisi, memiliki 3 sisi. Yaitu yang paling bawah tentang menstabilkan identitas. Dan untuk yang sebelah kanannya mengenai sebelah yang lain lagi adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian pengalaman dan pembelajaran yang saya dapat setelah menerapkan konsep-konsep uji dari modul budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar yang tadinya pendekatan yang berpusat pada guru menjadi pendekatan yang berpusat pada siswa yang tadinya teacher center kemudian student center. Jadi yang tadinya itu sebagian besar pada proses pembelajaran itu gurunya yang lebih aktif ya, akan tetapi pada saat sekarang itu kita lebih menekankan pada keaktifan siswa. Kemudian yang kedua, pembelajaran yang saya dapatkan adalah untuk membangun budaya positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif juga, aman dan nyaman. Jadi sebelum kita membuat langkah-langkah tentang budaya positif, kita harus memastikan dulu bahwa lingkungan sekolah itu aman dan nyaman untuk murid itu belajar. Sehingga ketika anak-anak itu sudah merasa nyaman, maka proses pembelajaran pun akan berjalan dengan baik dan benar. Tujuannya apa sih? Pembelajaran kok harus diciptakan lingkungan yang aman dan nyaman terlebih dulu, agar mereka itu mandiri. Ketika sudah merasa nyaman, ada tanggung jawabnya sebagai siswa itu dijalankan. Kemudian yang ketiga adalah pengalaman menarik dari mempelajari modul budaya positif ini adalah ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Antaranya dapat merusak hubungan. Kalau selama ini kan kita menganggap sebagai ketika anak melakukan sebuah prestasi, kemudian kita kasih hadiah dan lain sebagainya. Mungkin pada waktu awal-awal kita merasa itu merupakan hal positif, tapi sebenarnya ini hal negatif. Karena apa? Berarti anak itu melakukan segala sesuatu itu karena motivasi eksternal, bersifat sementara. Jadi anak-anak dan mendapatkan penghargaan dan lain sebagainya itu lebih cenderungnya tidak berasal dari eksternalnya sendiri. Kemudian selanjutnya adalah sudah munculnya motivasi internal dalam murid melaksanakan budaya positif, yaitu sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, terutama penyusunan kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas itu kan tidak berasal dari, tetapi merupakan usulan dari semua murid-murid, kemudian itu disepakati bersama dan memiliki konsekuensi yang harus ditanggung bersama. Kemudian yang selanjutnya adalah, yang terakhir adalah posisi kontrol guru yang paling efektif adalah sebagai manajer, sehingga dalam penyelesaian masalah menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi tadi adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Itulah untuk yang segitiga restitusi. Ini dokumen aksi nyatanya yang pembentukan kesepakatan kelas ataupun keyakinan kelas. Kemudian ini di dalam ini ya Bapak Ibu ya, mungkin enggak terdengar ya. Aksi nyata ini tentang penerapan segitiga restitusi. Saya mengambil 2, yaitu untuk yang pertama ini kasusnya dia terlambat datang ke sekolah. Kemudian yang kedua ini kasusnya adalah dia itu mencontek di dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Ada juga tentang dokumentasi yaitu tanggapan umpan balik dari murid. Ini juga ada, cuma karena memang mungkin di tempat Bapak Ibu enggak terdengar suaranya. Ini untuk yang dokumentasinya sama ini karena 2 siswa, jadi 2 siswa memberikan tanggapan. Sudah, itu untuk yang presentasi saya pada hari ini. Saya kembalikan ke
moderator. Silakan. Oke, luar biasa untuk minta jempolnya dulu atau itu tangannya dari kawan-kawan semuanya. Oke, sebelum kita berpindah ke narasumber berikutnya, apakah rekan-rekan semua ada yang ingin menjelaskan materi Pak Mustafa? Silakan Bopi. Pak Sapter. Bopi. Bopi. Oke, terima kasih kepada moderator Bu Emma. Di sini saya mau menanyakan, tapi sebelumnya saya menyampaikan dulu ada satu cerita atau kasus. Beberapa saat yang lalu itu terjadi kepada diri saya sendiri ya. Jadi saya itu punya anak, dia kelas 2 SD. Terus terang umurnya masih belum cukup umur, masih 7 tahun. Jadi tergolong kecil lah dari badannya. Setiap hari saya karena di kampung saya kasih jajan dia 5.000 per hari. Dengan catatan dia udah makan sarapan di rumah, lalu biasa juga bawa jajan dari rumah. Beberapa hari itu kakaknya kasih laporan ke saya, mama itu Geboy tadi nyampe ke sekolah langsung beli nasi lagi mak, dia jajan nasi, makan nasi lagi. Padahal dari rumah itu sudah sarapan. Lalu ke sekolah juga bawa bekal. Nah, hampir sama dengan kasus yang disuguhkan oleh Pak Mustafa tadi. Nah, jam istirahat dia malah jajannya nasi lagi. Itu enggak terjadi cuma 1 kali, tapi hampir 1 minggu seperti itu. Lalu saya dekati anak saya tanyakan, Dek, kok makan terus, Dek? Dari rumah udah makan, kenapa di sekolah makan lagi? Padahal bawa bekal, udah kenapa beli nasi lagi di warung? Ternyata setelah saya selidiki 2 hari, dia baru jujur kalau nasinya itu diminta oleh kakak kelasnya. Nah, di situ saya terluka sebagai orang tua dan juga harga diri saya sebagai guru. Karena apa? Kami satu lingkungan di situ. Sekolah saya itu satu atap. Kok anak saya dibully sama anak orang kayak gitu. Benar-benar harga diri saya itu terluka. Tapi saya berpikir tidak mungkin saya langsung melabrak anak itu ke sekolah dan segala macam, tentu ada prosedur. Lalu saya sampaikan ke wali kelasnya. Wali kelas saya sampaikan anak saya seperti ini dan yang menginikan si A. Lalu ketika ketemu dengan orang tua si anak itu yang malak anak saya sampaikan ke mereka, tolong, saya bilang, anak ibu udah 1 minggu ini malak anak saya. Minta nasi. Enggak seberapa sih sebenarnya, tapi di situ sudah ada sesuatu yang negatif. Karena anak sudah belajar dari kecil, udah belajar malak, udah belajar minta-minta, udah belajar ngancam. Saya enggak bertindak, tapi saya minta tolonglah orang tua. Nah, ternyata kasus itu di sekolah tersebut bukan hanya dengan kasus anak saya. Ternyata ada juga kasus lain yang anak minta juga dengan orang lain minta jajan. Akhirnya sampailah kepada guru. Guru tersebut lalu mengumumkan di depan kelas, di depan barisan anak-anak, untuk anak-anak mengaku perbuatannya. Karena terus terang kalau di Betangai itu, kalau kita langsung menghakimi tanpa bukti, nanti orang tua yang datang. Nah, pada akhirnya anak-anak yang lain itu mengaku. Dan
yang kasus dengan anak saya juga mengaku orang tuanya itu minta maaf dan juga merespon aduan saya. Pertanyaan saya adalah sebagai guru dan sebagai orang tua, posisi apa yang sudah saya ambil, karena saya ngadunya ke orang tua, bukan langsung ke anak, bukan langsung ke si pelaku, tetapi kepada orang tuanya. Mungkin itulah Pak Mus inti dari ini. Saya bertanya itu posisi kontrol apa dan bagaimana ketika saya langsung mendatangi orang tuanya menyampaikan, tapi tidak dengan marah-marah. Saya sampaikan secara halus, tolong dikasih tahu lain kali jangan seperti ini. Mungkin itu saja, terima kasih. Oh ya, Bu Ovi. Jadi terima kasih atas pertanyaannya dari Bu Ovi. Dan ini kalau ini ya, kita melihatnya di sini dulu. Kasus itu kan terjadi di sekolahan ya, Bu Ovi ya. Ya kan? Otomatis penyelesaiannya itu akan Tapi di SD Pak, di SD. Iya, maksudnya di sekolahan kan. Maksudnya tidak di lingkungan rumah kah atau di lingkungan mana, tapi di lingkungan sekolah seperti itu. Bukan, di sekolah. Ya, di lingkungan sekolah berarti kan memang penyelesaiannya yang paling berhak itu adalah guru yang ada di sekolah tersebut. Tidak mungkin kita tiba-tiba misalkan dari luar kemudian langsung mengintervensi ke dalam sekolah tersebut. Kemudian pada kasus ini kan Ibu Ovi tadi mendatangi ke orang tuanya langsung, ya kan? Ke orang tuanya. Jadi kalau ditanyakan posisi kontrol Bu Ovi itu lebih cenderung ke apa? Saya lebih menjawabnya itu lebih cenderung ke teman. Karena apa? Itu lebih persuasif. Dalam artian apa? Bu Ovi itu merasa sama-sama sebagai orang tua, kemudian memiliki tanggung jawab yang besar, tidak langsung menghakimi dari anak tersebut. Sehingga apa? Karena kasus terjadinya di sekolah, Bu Ovi itu lebih persuasif agar persoalan ini pun diselesaikan di sekolah. Bagaimana gurunya di dalam menanggapi kasus ini, kemudian menyelesaikan di sekolahnya bagaimana. Jadi kalau posisi kontrol yang ditanyakan Bu Ovi tadi, Bu Ovi memposisikan diri sebagai teman. Karena sesama orang tua, jadi lebih persuasif di dalam penyelesaian suatu permasalahan. Itu saja sih, Bu Ovi. Oke, terima kasih Pak. Iya, terima kasih. Itu saja Bu Emma. Kembali ke moderator, silakan. Terima kasih ya Bu Filomena Fiorina pertanyaannya. Baiklah, saya akan memberikan bantuan Bu ya. Oke, buah manggis, buah semangka, Cakep. jangan dimakan bersama gula. Cukup sekian materi dari Pak Mustafa. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Cakep. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya kita beralih ke pemateri kedua, Bapak Hendra Mulyadi. Untuk waktunya kami persilakan. Selamat siang semuanya. Di sini saya akan menyampaikan umpan balik dan refleksi saya terhadap penyampaian materi yang telah disampaikan oleh Pak Muhammad Mustafa, di mana di sini perubahan paradigma pemikiran saya telah terjadi dari yang dulu ke yang sekarang. Atas materi yang telah disampaikan Pak Muhammad Mustafa membuat saya mengerti tentang keyakinan kelas, pentingnya kebutuhan dasar manusia atau dikontrol, kemudian segitiga institusi. Baik, sekian. Tetap sukses Pak Muhammad Mustafa, semakin makmur, sukses dan jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Octavia Feli, CGP Angkatan 10, Kabupaten Melawi.
Baik, saya akan memberikan tanggapan setelah mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Mustafa mengenai disiplin positif, restitusi, dan posisi kontrol guru. Materi yang disampaikan sudah sangat baik dan saya termotivasi untuk menerapkannya di sekolah tempat saya mengajar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emma Sri Handayanti. Saya CGP Angkatan 10 Kabupaten Melawi. Tadi saya dan beberapa rekan itu telah mendengarkan materi dari Bapak Mustafa. Jadi sekarang saya ingin memberikan refleksi. Menurut saya materi yang Bapak Mustafa sampaikan tentang budaya positif sekolah sangat baik sekali dan mudah dipahami. Beliau juga berinteraksi kepada semua peserta. Oke.